Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, biidznillah tentunya atas izin Allah. Siapa lagi kalau bukan dengan Teh Iim. Pada kesempatan kali ini tentu di channel YouTube Al-Asran ya, kesayangan kita semuanya. Semoga ya Allah channel ini selalu mendatangkan kemaslahatan, keberkahan, kemanfaatan ilmu, wabil khusus bagi yang sudah berumah tangga. Karena memang akhir-akhir ini Teteh lagi mengistiqomahkan mengkaji kitab Asrarul Jima ini, yang mana kita ketahui bahwa kitab Asrarul Jima ini kitab yang lebih spesifik membahas tentang bab rumah tangga. Semoga ya semua yang lagi mendengarkan diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir kita, dan tentunya sehat maaf sekali dan tentunya sehat batiniah kita, amin ya Allah ya robbal alamin. Baik ya, langsung saja Teteh simpan di meja ya biar mudah bacanya. Sekarang bagian ini nih ya, wali uhmiyati. Ini untuk pembahasan kali ini sudah mulai mau masuk di dalam menerangkan bab yang lebih spesifik, yaitu langsung akan menerangkan yang berkaitan erat dengan bab hubungan ranjangnya. Sudah mulai masuk ke sana ya. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Wali uhmiyatin nasyati. Tuh, ini diawalinya saja bahwa penting loh, wahai pasangan suami istri ya. Penting apa? Iya penting ya. Awil liqa'il jinsi itu kan. Ini penting sekali bagi pasangan suami istri tersebut untuk melakukan bersetubuh ya, hubungan biologis. Bahkan karena ahadus salaf, bahkan saking pentingnya, bahkan ada salah satu ulama salaf yaqulu yang selalu berkata, yang selalu berdoa, daiman bahkan langgeng berdoanya fi salatihi di dalam salatnya, Allahumma qawwili dakari fa inna fihi salahan li ahli. Seperti itu. Nah, berarti ini menunjukkan, bahkan ini salah satu ulama bahkan sampai mendawamkan membaca doa ini seperti itu. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya adalah suatu kemaslahatan. Berarti kalau melakukan hubungan biologis ini merupakan salah satu sifat yang urgent mungkin ya. Artinya yang penting bagi kita pasangan suami istri tersebut. Kenapa bisa dikatakan penting? Ya memang itu udah fitrahnya yang Allah berikan kepada kita. Ada kebutuhan biologis ya. Jadi kebutuhan bagi kita ya tidak cukup seperti mulut atau seperti perut yang hanya butuh sebatas makan saja. Ternyata bagi pasangan suami dan juga istri yang sudah menikah, melakukan hubungan biologis pun yaitu memang fitrahnya dari Allah. Sehingga ya ini memang harus perlu diperhatikan dan ini termasuk salah satu yang penting. Nah, ini ada doa, doa ini mohon dicatat wahai para suami yang sekira-kira tidak bisa menalarnya, bawa saja bukunya, dicatat saja, doa ini sangat penting sekali. Terutama bagi para suami yang saat ini, sekali lagi, yang saat ini sudah berkendala ketika melakukan hubungan biologisnya. Jadi ini ijazah doanya. Doanya itu adalah Allahumma ya, Teteh sebut secara perlahan yang artinya ya Allah, qawwili, kuatkanlah untukku, zakari, atas zakarku. Zakar itu jadi kemaluan milik sang suaminya. Fa inna fihi, maka sesungguhnya kekuatan zakar ini solahan li ahli, ada kemaslahatan yang begitu besar untuk ahliku. Berarti siapa untuk ahliku? Ya berarti untuk istrinya. Ya, sekali lagi apa suami dicatat dan ditalar. Allahumma qawwili zakari fa inna fihi solahan li ahli. Silahkan dibaca oleh sang suami setiap hari ya. Semoga kita dapatkan kemaslahatan dan kesehatan zakar kita. Baik, sudah dapat satu poin di sini ya. Sekarang kita lanjut. Fasu'aluhu, maka permintaan salaf ulama ini gitu maksudnya ya,
hadza akan ini, dan lahu tetap bagi doa ini menunjukkan faidatun azimatun. Berarti ini doa ini menunjukkan ada faidah yang begitu sangat agung di dalam doa ini. Tatajalla fi arwa'is suwari, tatajalla yang jelas, ya, fi arwa'is suwari, di dalam gambaran yang amat sangat pintar, ya. Mungkin kalau selintas ini doa sepertinya ambigu gitu ya. Atau mungkin saja bagi sebagian orang ada saja mungkin yang berpikiran seperti ini. Masa sih Teteh untuk kekuatan zakat itu harus minta doa gitu ya? Apa nggak sopan itu kita kepada Allah meminta doa seperti ini gitu ya, ingin dikuatkan zakarnya. Bahkan ini sampai di dalam sholat loh dibaca doanya. Mungkin saja ya ada sebagian orang yang berpikir ini kayaknya doa ini merasa ambigu gitu ya. Oh tidak perlu merasa ambigu akan doa ini. Karena apa tadi tujuannya? Fa inna fihi solahan. Ini sebetulnya maknanya sangat dalam sekali sebetulnya doa ini. Sangat dalam sekali. Karena apa? Tujuan dari doa ini kita ingin mendapatkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Kan tadi Teteh bilang bahwa hubungan biologis ini memang sudah fitrahnya dari Allah. Jadi ya sudah, kita tidak perlu ambigu dengan doa ini. Wa amta'illah hadzati, dan di dalam doa ini sebetulnya nanti akan ada step by stepnya ya. Jadi kita itu tidak cukup hanya dengan doa saja. Ketika kita melakukan hubungan biologis ingin mendapatkan suatu kenikmatan yang hakiki, ya tentu nanti ada step by stepnya ya. Intinya kita harus tahu ilmunya lah. Allati yaltaqi fiha, yang nantinya kan akan bertemu di dalam hubungan biologis tersebut, az-zawju ma'a zaujatihi, antara suami dan juga istrinya, habibatahu, dan nanti akan menemukan suami istri tersebut rasa cinta, wa asyiqatahu, rasa rindu, allati la talaba intadhara, yang pasti ini sudah lama ditunggu gitu ya, zawajuhu minha, di dalam pertikahan akan kenikmatan ini ya. Bagi yang belum menikah, jangankan mau melakukan hubungan biologis ya kan. Ketika ngobrol-ngobrol aja kita berdua kan itu bisa haram ya kan. Kita bersentuhan kulit yang belum ada terjalin akad pertikahan itu kan bisa haram. Tetapi Masya Allah, apa yang setelah terjadi ketika ijab kabul itu dilakukan, jangankan kita hanya sebatas ngobrol aja dengan pasangan kita, melihat aurat pun itu bahkan halal. Bahkan sampai melakukan hubungan biologis pun itu menjadi suatu amal ibadah. Dan mungkin sebelum kita melakukan suatu akad pertikahan, hal ini yang sudah kita bayang-bayangkan sampai ke sini gitu ya. Ya kan? Mungkin seperti itu. Nah, setelah sudah ada ingin ingin mensalurkan rasa rindu, ingin mensalurkan rasa cinta ini kepada orang yang kita cintai, jangan sampai seperti ini ya. Waqad hana, dan telah dekat, waqtul liqa'i, waktunya suatu pertemuan, wa ifraghus syahwati fil hali, dan semakin meningkat dengan rasa dekat waktu syahwat yang halal tersebut, fala buddha, ya maka mau tidak mau, minal istimta'i, maka harus saling menikmati, wal imta'i, dan juga saling memberi, bahasanya saling memberi kenikmatan. Jadi kalau misalkan kita yang tidak terlalu paham ilmunya, itu keinginan kita tuh udah begitu melambung gitu ya. Kita sudah ingin mencurahkan rasa rindu ini ya. Ingin mencurahkan rasa kasih ini sampai pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan biologis. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu ya mainnya hanya asal-asalan. Sehingga yang tadinya yang diharapkan itu adalah mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa ketika melakukan hubungan biologis tersebut, ya dikarenakan mainnya asal-asalan, bahkan tidak sedikit setelah itu justru yang didapatkan adalah rasa kekecewaan. Apakah mungkin hal itu terjadi? Sangat mungkin, dan mungkin sekali, tidak sedikit. Mungkin sang suaminya yang punya berkendala ketika melakukan ibadahnya, sehingga sang istri tidak bisa sampai kepada puncaknya, sehingga sang istri ya sekali dua kali bisa sabar kesana kesananya, ya sang istri merasa kecewa.
Dan ini dapat berpengaruh sekali terhadap psikologis pasangan suami dan juga istri tersebut. Bisa aja nanti sang suaminya sehingga menjadi tidak percaya diri di depan istrinya, dan sang istri menuntut hal itu kepada sang suaminya. Ya oleh karena itu ya tidak cukup dengan doa, maka ada step by step-nya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian wazauju adzakiyu. Nah, ini langsung kita berbicara kepada bab intinya. Wazauju adzakiyu, dan seorang suami yang pintar. Artinya yang pintar di sini adalah yang pintar menyenangkan, melegakan ataupun memuaskan sang istrinya, lebih spesifik di dalam bab ranjang. Itu adalah sosok seorang suami alladzi yahizu, suami yang dapat menggerakkan. Menggerakkan apa nih Teteh? Masyaira zaujatihi, yang dapat menggerakkan ke area tertentu istrinya. Apa maksudnya nih ke area tertentu istrinya? Berarti di sini berbicara akan titik sensitif yang ada di area istri kita. Jadi untuk seorang suami kita harus paham mana sih area-area sensitif suami dan mana sih area-area sensitif istri kita gitu ya. Dan sebetulnya sebaliknya sih, dan istri pun harus paham mana sih area sensitif suami. Terutama untuk suami itu harus paham mana sih area sensitif istri kita. Kalau begitu kasih tahu dong Teteh, mana sih area sensitif istri kita itu di mana? Apakah di matanya, di hidungnya, di bibirnya, di belakang telinganya, atau di lehernya, atau di lututnya, di mana itu sebetulnya? Maka banyak sekali yang menerangkan mana saja sih area-area sensitif bagi seorang perempuan, tapi itu sebetulnya secara umum. Kalau misalkan Anda yang sering mendengarkan kajian-kajian seperti itu, sebetulnya untuk jawabannya itu adalah ada di Anda wahai suami dan di Anda wahai istri. Ya, apa maksudnya Teteh? Iya, karena sebetulnya setiap perempuan itu mempunyai area sensitif yang berbeda, tidak sama di setiap wanita. Sehingga Teteh tidak bisa ngasih tahu, oh area sensitif wanita itu ada di belakang ketiak, leher, atau telinga. Belum tentu bagi Teteh mungkin ini, bagi istri Anda mungkin seperti itu. Kalau begitu bagaimana nih Teteh aku sebagai seorang suami dapat mengetahui area sensitifnya? Ngobrol, komunikasi. Kalau untuk yang pertama kali pengantin baru ya tentu tidak akan tahu mana area sensitif istri kita. Oleh karena itu sang suami setiap harinya, maksudnya setiap melakukan hubungan biologisnya, ya terus aja dieksplor, dieksplor, dan dieksplor. Dan sang suami tidak perlu ragu menanyakan kepada sang istrinya, wahai istri tercintaku, akang mau bertanya. Kalau kamu disentuh itu sehingga membuat kamu itu semakin memuncak, itu area mana yang kamu suka? Tanyain aja istrinya. Dan kalau misalkan disentuh itu inginnya disentuhnya seperti bagaimana? Apa yang harus aku perlakukan untuk kamu, wahai istriku, agar kamu mendapatkan kepuncakan kebahagiaan ini? Tanya aja sama istrinya. Istrinya yang lebih paham. Dan Anda, wahai seorang istri, tidak perlu malu ketika sang suami bertanya seperti itu kepada Anda. Itu untuk kemaslahatan Anda juga. Ya jawab aja. Kalau untuk pengantin baru ya mungkin kebayang sama Teteh akan malu menjawabnya. Pasti akan malu ya. Karena itu juga pernah Teteh rasakan di 20 tahun yang lalu ditanya itu sama suami, ya malu lah kalau pengantin baru. Tapi kan sekarang ceritanya sudah berbeda. Seperti itu ya, kalau pengantin baru ya wajar. Belum ada pengalaman. Ya, jadi Anda sebagai seorang istri ya tak perlu malu, bicarakan aja apa yang Anda inginkan ketika melakukan hubungan biologis. Dan area sensitif itu wahai suami bisa berubah. Ya, sekali lagi wahai para suami, si area sensitif itu bisa berubah. Mungkin ketika awal berumah tangga, sang istri kita itu kalau misalkan sentuh area-area ini tuh langsung misalkan gimana gitu ya, kayak menggeliat gitu. Tapi sekarang kok berbeda ya? Iya, itu dengan perubahan umur, dengan perubahan kondisi fisik tubuh sang istrinya, itu akan mengalami suatu
perubahan ya wahai suami. Jadi oleh karena itu ya komunikasi untuk hubungan biologis tak cukup 1-2 kali, ya silakan aja sering-seringlah Anda berkomunikasi ya. Kemudian di sini wayuhiju syahwataha. Dan sang suami yang pintar membahagiakan atau memuaskan istrinya itu yang dapat menggerakkan syahwat sang istrinya ba'da an mala aqlaha, waduh masya Allah, sehingga dapat merubah akal sang istrinya, was apa nih, wastahwadha ala qalbiha, dan juga dapat merubah ini sang suami yang dapat merasuki kepada hati sang istrinya. Masya Allah. Jadi seorang suami, nah ini sebetulnya nanti bicara apa? Bicara ini bicara batin gitu ya. Tapi ini secara garis besarnya aja dulu ya, secara garis besarnya aja dulu. Kalau suami yang dapat memuaskan istri sepuas-puasnya itu adalah ketika melakukan hubungan biologis itu, saking ini nikmatnya dapat merubah yang dirasakan oleh fisik sang istrinya.